Pinata Firnanda Fitriatu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang menggambarkan budaya atau kebiasaan positif yang ingin kalian tanamkan di kelas kita, sehingga nantinya budaya-budaya ini akan tertanam dalam diri kalian dan akan menjadi bekal kalian pada saat kalian lulus nanti, entah kalian nanti lulus bekerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Bu Anita sudah berikan selembar sticky note ke kalian masing-masing. Kalian tuliskan apa sih yang ingin kalian budayakan di kelas kita yang nantinya akan kita terapkan, kita jalankan secara bersama-sama dan konsisten di kelas kita ya. Silahkan dituliskan masing-masing. Yang sudah menyelesaikan, yang sudah menuliskan harapan budaya positif yang ingin ditanamkan, silahkan ditempel di kertas manila yang sudah Bu Anita siapkan di depan.
lingkungan ya. Ada yang saling membantu, kerjasama, kebersihan kelas, belajar. Coba kita petakan satu persatu ya. Seperti bantu Bu Anita salah satu boleh, silakan. Salah satu atau salah satu yang keduanya boleh. Sebagai kesehatan. Keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Untuk merayakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, silakan kalian semua berdiri dan tepuk tangan. Setelah itu berjabat tangan dengan teman di sampingnya masing-masing sebagai tanda kalau kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa bertemu pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 9 November 2022, dalam acara berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar kegiatan yang berjalan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara akan kita lanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari Ibu Anita Prasasti SPD MM mengenai berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu kepada Ibu Anita, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan sebagai bentuk aksi nyata tugas modul 1.4 mengenai budaya positif. Salam dan bahagia. Selamat datang para guru hebat di SMKN 1 Probolinggo. Mari bersama berkolaborasi dan mewujudkan peserta didik yang unggul, siap bekerja, melanjutkan dan berwirausaha dengan karakter profil pelajar Pancasila. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya Kota Probolinggo, angkatan 6 kelas 61. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu, asal muasal kenapa sih kok saya harus melakukan aksi nyata di modul 1.4 berikut ini. Di
bulan November saya sudah mempelajari 4 modul yang berisi tentang yang pertama yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih kok itu yang dipelajari? Yang dipelajari apa di pendidikan guru penggerak itu? Nah, yang pertama yaitu kita belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di pendidikan guru penggerak ini kita berusaha untuk mempelajari kembali filosofi pendidikan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ibu tahu semua, Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang selalu terngiang terulang-ulang yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun apa? Menuntun peserta didik. Menuntun apa? Menuntun peserta didik untuk menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatannya setinggi-tingginya. Jadi nanti bisa diulang kembali. Nah, kenapa tadi saya menyampaikan salam dan bahagia? Karena itulah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu pendidikan adalah sebuah tempat untuk menyemai benih kebudayaan. Oleh sebab itu, kita di sekolah sebagai pendidik, sebagai guru, kita berusaha untuk menanamkan, menyemaikan budaya-budaya yang nantinya akan menjadi bekal, yang menjadi karakter peserta didik yang dibutuhkan mereka pada saat mereka bekerja atau melanjutkan atau berwirausaha kelak. Karena kita ada di jenjang SMK gitu Bapak Ibu, otomatis setelah ini mereka bisa 3 hal sesuai dengan visi SMK, yaitu berwirausaha, bekerja, ataupun melanjutkan. Nah, untuk menjalankan nilai dan peran guru penggerak itu, kita harus punya visi sebagai guru penggerak. Visi kita itu nanti akan kita wujudkan dalam bentuk prakarsa perubahan. Harapannya dengan adanya prakarsa perubahan itu akan mewujudkan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, dan budaya positif yang ada di sekolah. Dengan adanya lingkungan yang positif, diharapkan muncul karakter-karakter positif yang ada di diri peserta didik, dan selanjutnya menjadi budaya yang positif di diri peserta didik. Sebagai pertanyaan pemantik di sini, coba Bapak Ibu lihat ya, ada pertanyaan pemantik di sini. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapat, monggo silakan. Bu Tanti ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, sudah jelas ya. Ya, menurut saya hukuman itu tidak serta-merta dapat mendisiplinkan anak. Karena hukuman itu menurut saya dua, hukuman psikis sama hukuman fisik. Apalagi hukuman fisik itu malah tidak akan mendisiplinkan anak, karena bila dihukum secara fisik mereka mereka jelas, tapi menurut saya malah mereka akan semakin marah, mungkin semakin merontok. Jadi ya, dari Bu Tanti menyampaikan Ibu Tanti tidak setuju kalau yang namanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, karena hukuman itu malah membuat anak menjadi marah. Mereka bukannya disiplin, malah menjadi memberontak gitu ya, Bu Tanti. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi? Bu Widya mungkin? Setuju dengan pendapatnya Bu Tanti bahwa memang hukuman dalam tanda kutip
Tapi hukuman yang sifatnya positif mungkin masih bisa dipertimbangkan. Salah satu contoh misalnya di kelas itu ramai, kondisinya anak-anak sudah tidak kondusif, itu kalau saya menangkapnya bahwa mereka butuh ruang untuk mengekspresikan keinginan mereka. Jadi biasanya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk oke, silakan kalian menyampaikan atau presentasi di depan bersama kelompoknya tadi. Terima kasih Bu Lydia atas pendapatnya. Sejalan yang disampaikan oleh Bu Tanti, Bu Lydia, mungkin Bapak Ibu di sini setuju, tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat didisiplinkan anak. Tadi Bu Lydia menyampaikan bahwa mungkin anak-anak yang ramai di kelas itu butuh ruang, ya, butuh space untuk mereka berkreasi. Benar sekali Bu Lydia. Nanti kita ada materi yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kita akan membahas beberapa hal yang tidak dasar kebutuhan manusia, sehingga mungkin anak-anak itu membuat gaduh bermasalah di sekolah. Ternyata mereka punya alasan masing-masing. Kita akan bahas nanti ya Bu Lydia, ya. Oke, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berpendapat. Setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pernyataan ini? Bu Ida mungkin? Setuju. Seperti kan dari nomor pernyataan satu itu ada hubungan juga wanita tadi yang disampaikan oleh Bapak Bu Tanti dan Bu Lydia. Jadi hukuman itu kalau bersifat positif itu bisa, saya setuju, karena istilahnya kan bukan ke fisik gitu. Karena anak-anak sekarang itu kan beda dengan anak dulu, bukan malah jerah, tapi mereka bisa membalas dendam atau apa. Tapi kalau seperti itu membersihkan halaman sekolah ada nilai positifnya. Terus mereka juga mungkin jadi itu kan disiplin atau bisa menemukan bahwa kebersihan itu bagus, budaya positifnya juga muncul. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida setuju. Meskipun ini judulnya hukuman, ya, tapi hukuman dengan hal positif. Nanti kita bahas lagi apa sih hukuman itu, apa sih nanti mungkin Bapak Ibu akan mendengar kata konsekuensi dan restitusi. Apakah kalau kalimat seperti ini termasuk dalam hukuman positif itu akan berpengaruh kepada karakter anak nanti di masa yang akan datang. Dan yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Bapak Ibu gimana? Apakah ada tanggapan? Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Monggo Bu Sen. Saya setuju, karena kalau kita hanya menghitung hasil tanpa ada penghargaan itu pastinya anak-anak merasa tidak dihargai. Dengan adanya penghargaan, anak-anak itu segala hal kegiatannya itu yang dilakukan itu menjadikan motivasi tersendiri. Oh, ternyata kerjaan saya itu dihargai sama Bapak Ibu, seperti itu. Terima kasih Bu Sen. Ini penghargaannya Bu Sen ini mungkin lebih ke pujian, mungkin ya. Penghargaannya dalam bentuk pujian. Jadi kalau anak-anak dapat pujian, oh kamu pintar, oh bagus gitu ya. Itu berarti dapat meningkatkan motivasi anak. Oke, nanti kita akan mempelajari lebih dalam kembali mengenai beberapa hal yang tadi sudah ada di pertanyaan tematik. Yang pertama itu disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah. Dan nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia yang disinggung oleh Bu Lydia. Yang kelima yaitu restitusi. Restitusi di sini ada dua. Yang pertama restitusi 5 posisi kontrol dan yang kedua yaitu segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif ya Bapak Ibu. Di sini kita coba mungkin Bapak Ibu pernah dengar teori stimulus respon dan teori kontrol. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Untuk sampai ke sana kita coba dulu
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga barang tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yaitu B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi Anda bayangkan ini di dalam tangan Anda ini sesuatu yang berharga dalam hidup Anda, dan teman Anda ingin mencoba membuka. Kira-kira bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Anda tetap mengepalkan tangan, ataukah Anda akan membukanya? Dan kenapa Anda melakukan hal tersebut? Monggo saya beri waktu sejenak untuk memikirkannya. Monggo Bu Lili mungkin ingin menyampaikan pendapat. Bapak Ibu di sini tidak ada yang benar atau yang salah ya. Monggo sampaikan pendapatnya. Nanti kita diskusi sama-sama. Monggo Bu Lili. Kalau saya sebagai si A, tetap akan dipertahankan untuk nonton dengan menjaga kepala ini sampai bisa dipertahankan, sampai saya bisa menjaga dan tujuan saya. Jadi yang perlu menghadapi dari teman saya adalah saya tidak boleh lengah, saya harus fokus karena apa? Kadang-kadang dengan mengintimidasi atau bahkan kita masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah dengan kita kehilangan fokus itu berarti lebih mudah akan membuka. Terima kasih Bu Lili. Di sini Bu Lili berpendapat Bu Lili akan tetap mengepalkan tangan dan tetap fokus supaya tidak terbujuk dan terintimidasi, karena yang di dalam ini adalah sesuatu yang berharga untuk Bu Lili. Monggo yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat? Pak Tony, monggo. Jadi tergantung definisi dari apa itu berharga ya. Kalau sifatnya itu bisa di-share dengan orang lain, maka saya dengan senang sekali untuk berbagi. Tapi kalau itu sifatnya adalah yang pribadi, mungkin ya saya pertahankan. Ya tergantung apa yang berbeda. Makna berharga dan masing-masing juga berbeda. Terima kasih Bu Tony untuk pendapatnya. Kalau tergantung apa yang ada di dalam kepala tangan. Kalau ini sifatnya umum, bisa dibagi, bisa disaringkan, atau ini bersedia untuk membuka tangan, bahkan akan bujuk-bujuk ya Pak Tony. Tanpa dibujuk uang atau makanan pun tidak usah dibujuk, ya tetap dikasihkan. Tapi kalau ini sifatnya pribadi, dibujuk pakai uang, pakai makanan pun tetap dikepalkan ya Pak Tony. Ya Bapak Ibu. Nah itu tadi pada dasarnya yang punya keputusan untuk membuka atau menutup itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, betul sekali. Dia mau dibujuk bagaimanapun, mau diintimidasi bagaimanapun, kalau kita tidak bersedia, kita tidak mau membuka, itu lebih dipalkan. Kalau kita mau sharing, kita buka, bahkan tidak dibujuk pun kita akan buka. Nah itulah yang akan kita pelajari, perubahan paradigma. Jadi artinya gini, orang lain itu tidak bisa membuat keputusan terhadap orang lain. Artinya yang bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Mau dibujuk atau bagaimanapun, kita yang berhak
dan bermanfaat. Tadi kan kalau mengontrol mungkin agak keras ya, dibujuk dengan cara halus. Nah, guru sudah membujuk. Nah, kalau kamu nanti tidak tepat waktu, kalau datangnya terlambat, nanti dihukum loh. Nanti kamu dapat poin pelanggaran atau bagaimana gitu ya. Nah, itu kan sudah dengan cara halus ya. Tapi kalau anaknya tidak ada motivasi untuk datang tepat waktu, ya tetap, karena kontrol untuk datang tepat waktu ada di mereka sendiri. Pilih lapangan 15 kali. Padahal pilih lapangan 15 kali itu ada di aturan. Jadi artinya hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, karena melihat adanya pelanggaran, Bapak Ibu melakukan tindakan menghukum. Anak mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kan anak tidak tahu kalau dia dapat agresi, dia harus dilibatkan 15 kali, dia tidak tahu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik ya, tapi psikis juga. Tidak disuruh pilih lapangan 15 kali sih, cuma dibentak atau diberikan kata-kata kasar. Nah, itu juga merupakan hukuman. Kamu ini belum ada murid, kalau misalkan di kelas tidak mengerjakan tugas, kamu ini memang pemalas, belum ya. Jadi kan termasuk hukuman juga, meskipun tidak ada hukuman fisik, tapi secara psikis itu adalah sebuah hukuman. Nah, ada juga yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah sudah terencana, sudah disepakati. Misalnya kalau terlambat membawa bunga, atau kalau terlambat nanti pulangnya tiket seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kita sudah ada aturan, sudah ada konsekuensi. Jadi kalau misalkan melanggar maka ada konsekuensinya. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui. Jadi kalau terlambat kan dikatakan sudah mengetahui. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu murid tidak nyaman jangka pendek, tapi ke depannya dia belum tentu jeda. Jadi hanya merasa, oh ini konsekuensi saya karena salah. Bisa jadi besok ulang lagi kesalahan yang sama. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi misalnya seperti tadi, kalau datang terlambat 5 menit, maka pulang sekolah harus membersihkan ruangan 5 menit seperti itu. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Coba kita lihat Bapak Ibu, coba kita lihat. Kira-kira kalau pernyataan seperti ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi ada anak yang terlambat, saya tulis, saya tidak akan terlambat lagi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya, hukuman. Karena tidak relevan ya, terlambat atau tulis gitu loh, kan tidak relevan
bahwa penghargaan itu akan menimbulkan motivasi atau mendisiplinkan siswa, gitu. Kira-kira kita setuju ya Bapak Ibu? Di sini kita akan mencoba nih dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi bahwa mereka tidak bisa ramahnya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya gini Bapak Ibu, penghargaan itu mungkin kalau jangka pendek bermanfaat, tetapi untuk jangka panjang hal tersebut malah tidak akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Jadi mereka merasa berarti kalau tidak ada penghargaannya ya sudah, saya biasa-biasa aja, apain saya harus belajar giat gitu. Jadi nilainya untuk berprestasi, nilai bertanggung jawab, nilai disiplin itu tidak bertahan lama, akan bertahan selama ada penghargaan. Kalau penghargaannya dihilangkan, maka anak-anak kembali lagi tidak ada penghargaan, ya sudah biasa aja gitu. Nah, makanya ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu mungkin kita harus berubah lagi mindset kita ya. Penghargaan itu terkadang akan banyak sebuah motivasi eksternal, bukan internal. Motivasi yang tidak berasal dari dalam diri murid. Jadi kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak akan berprestasi atau tidak akan punya nilai-nilai. Penghargaan itu tidak efektif, yang saya sampaikan mungkin jangka pendek efektif, tapi tidak dalam jangka panjang. Gitu. Penghargaan merusak hubungan. Bapak Ibu merasa tidak kalau ada sistem rating itu membuat anak jadi bersaing, gitu. Terkadang kalau bersaingnya akan ketat, akan muncul hubungan-hubungan yang sebelumnya harmonis, anak berteman karena melihat temannya untuk menggunakan kok ranking 1 saya belajarnya sama, kok ranking 2. Nah, otomatis yang hubungan sebelumnya berjalan harmonis akan jadi ada perasaan iri, gitu. Jadi karena adanya penghargaan tadi, maka akan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau bisa menyelesaikan dengan waktu 1 hari akan ada 5, gitu ya. Otomatis kan orang akan bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bisa jadi pekerjaannya tidak tepat, hanya selesai itu saja. Jadi penghargaan itu bisa jadi mengurangi ketepatan pekerjaan, bahkan juga menurunkan kualitas. Hanya terburu oleh waktunya saja, waktunya sehari selesai. Bapak Ibu merasa tidak kalau ada tugas-tugas deadline besok dikumpulkan, gitu ya. Otomatis kita hanya terpaku pada deadline besok dikumpulkan. Nah, pekerjaan kita ini bisa jadi kualitasnya menurun. Daripada kalau kita beri waktu agak panjang, kalau kita beri waktu agak panjang, kita mungkin bisa menghasilkan karya-karya, anak-anak itu bisa belajar lebih daripada kalau ada deadline-nya. Gitu. Terus penghargaan mematikan kreativitas, sama mungkin ya, definisi tadi. Jadi kadang-kadang kalau ada penghargaan, kalau dikumpulkan besok nanti dapat reward, gitu ya. Jadi otomatis anak-anak kualitasnya menurun, kreativitasnya jadi tidak berkembang karena terpaku pada deadline atau limit waktu, gitu. Dan mereka pemikirannya hanya kalau bisa dikumpulkan saya dapat reward, gitu aja.
Jadi misalkan kita tidak kasih tahu, mereka kan berpikir di dalam diri mereka sendiri, saya itu salahnya apa ya? Karena kalau dia salah, itu akan membuat mereka menyadari dan berusaha menemukan solusi dan bisa lebih baik daripada kalau kita ngasih tahu kamu salah, harusnya kan begini. Jadi salahnya kita yang ngasih tahu, solusinya juga kita yang ngasih tahu. Coba kita buat resolusi ya Bapak Ibu ya nanti ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang buat salah, kita panggil, kita ajak ngobrol, kita diskusikan. Kira-kira kamu tahu tidak salahnya apa? Terus kalau kamu tahu salah, apa yang harus kamu lakukan? Jadi mereka tahu salahnya apa, mereka juga yang akan menyelesaikan masalah. Karena kalau masalahnya dari mereka, terus mereka tahu, mereka yang cari solusi, pasti solusinya akan dikerjakan. Daripada kalau kita yang memberikan solusi, belum tentu solusi kita cocok dengan mereka. Gitu. Nah ini ciri-ciri eksekusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan seterusnya Bapak Ibu. Kita sampai ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Ini. Jadi kita belajar nilai-nilai ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang sebenarnya ingin kita tanamkan ke anak. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dalam umum, secara umum. Ini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Keamanan dan keselamatan. Jadi kenapa harus menggunakan helm? Supaya aman dan supaya selamat. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dalam kondisi pandemi, jadi salah satu hal yang harus kita lakukan yaitu memakai masker dan rasa mencuci tangan. Tujuannya agar kita terhindar atau paling tidak terlindungi dari infeksi virus. Aman ya, selamat, sehat ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita berusaha tanamkan ke anak-anak bukan kalau pakai sepeda motor harus menggunakan helm. Bukan itu yang kita sampaikan. Atau supaya kita harus memakai masker dan mencuci tangan. Jadi kita tidak, kalau saya tidak menyampaikan itu, tapi nilainya apa? Nilainya menggunakan helm itu supaya aman dan selamat. Jadi nilainya adalah keamanan dan keselamatan. Kenapa menggunakan masker dan mencuci tangan? Supaya sehat, aman juga ya. Jadi keamanan dan kesehatan. Nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan itulah yang ingin kita tanamkan ke anak-anak. Kalau nilai itu sudah tertanam ke mereka, itu akan terbawa sampai nanti. Memang namanya mencuci tangan kan pembiasaan ya. Tapi selain pembiasaan, kita juga bisa menanamkan mereka pembiasaan ini bermanfaat untuk kalian. Nilainya apa yang akan kalian bawa nanti? Nah itu tadi, kalau kita mencuci tangan menggunakan masker itu adalah peraturan. Ya, mungkin kita selama ini di kelas bagian di kelas tepat waktu, gitu ya. Terus dilarang berbicara pada saat guru menerangkan, itu kan aturan ya. Nah kalau itu sekarang aturannya diubah menjadi keyakinan kelas. Dilarang berbicara pada saat guru menerangkan. Itu berarti intinya apa keyakinan yang ingin kita tanamkan ke anak-anak? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Gimana Bu ya? Di kelas dilarang berbicara pada saat guru menerangkan. Itu kan biasanya aturannya ya di kelas ya. Bukan berbicara, maksudnya menghargai apa? Seandainya kita berbicara siapa yang benar? Kalau kamu berbicara terus tidak didengar sama Frida bagaimana? Nah, ya. Berarti kan nilai menghargai, Ya. menghargai orang lain. Jadi kalau bisa aturan kelasnya tidak dilarang berbicara, tapi saling menghargai. Itu gitu. Nah, peraturan kelas itu kita coba
dan diharapkan akan berkembang di sekolah. Gitu. Kalau lingkungannya positif, harapannya akan menjadi budaya yang positif yang muncul di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi dari tadi kita mencoba untuk ini budaya positif. Tapi kan budaya positif itu tidak bisa muncul itu saja. Nah, budaya positif kan dari bawah mulai dari kelas kita yang awalnya peraturan kelas kita coba tanamkan ke mereka nilai-nilai itu yang menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya sudah muncul, kita akan membuat lingkungannya positif. Kalau lingkungannya positif, karakter anak terbentuk positif, motivasi intrinsiknya muncul, maka akan menjadi budaya yang positif di sekolah. Baik, begitu. Nah ini kita coba mungkin yang sebelumnya buat di awal pembelajaran itu kadang-kadang kita ini kan peraturan kelas gitu ya. Coba kita ganti jadi ayo kita bentuk keyakinan kelas gitu. Gimana cara membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang rinci dan konkret. Jadi tadi bukan dilarang berbicara pada saat berurang tadi saling menghormati, saling menghargai gitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan ini personal, jadi keamanan, keselamatan di kelas, tanggung jawab. Pernyataan keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk positif, ya. Tidak ada kata dilarang, tidak boleh datang terlambat. Tapi kita berusaha untuk menyampaikan tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai murid apa? Tanggung jawab kita sebagai guru apa? Kita datang ke kelas tepat waktu. Kalau kita sudah tanggung jawab, insya Allah anak sudah ikut. Gitu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga sudah kita dipahami oleh semua pada kelas. Hanya satu, saling menghargai. Tapi saling menghargai itu bisa banyak hal, ya bisa umum sekali. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya yang membuat keyakinan kelas itu bukan guru sepihak, tapi dua pihak, kita dan siswa ya dengan peserta didik. Jadi mereka juga ikut curah pendapat. Mungkin kayaknya di kelas ini saya kotor, kayaknya kita harus ada kebersihan. Kebersihan itu kan umum. Spesifiknya apa? Membuang sampah di tempatnya. Terus setelah itu bisa menyapu tiket setiap hari. Itu kan detailnya. Tapi keyakinannya adalah nilainya adalah kebersihan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin yang urgent di satu waktu pada saat awal kita di kelas itu adalah kebersihan. Karena masih kotor sekali di awal tahun ajaran. Kelasnya kotor, anaknya banyak yang ngobrol sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Terus setelah itu banyak yang pakai masker. Mungkin karena tiga itu kita tidak aja yang pertama kebersihan, saling menghargai dan kesehatan. Di awal tidak, tapi seiring berjalan waktu ternyata ini sudah terbentuk. Nah, apa yang belum terbentuk? Ternyata masih ada anak yang ini suka meminjam barang temannya seenaknya. Terus habis itu apa lagi ya? Jadi sering kehilangan, kan berarti amalnya tidak ada di situ, bukan tidak ada kurang. Nah, tiga ini kita evaluasi dan ini ternyata sudah terbentuk. Dari tiganya kita hapus, bukan dihapus ya, kita tambahkan mungkin dengan satu lagi yaitu keamanan. Gitu. Jadi namanya keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu. Misalkan sudah, jadi kita tambahkan lagi apa sih yang belum muncul di kelas ini. Gitu. Nah, kita sampai ke kebutuhan dasar manusia. Tadi ada waktu pertanyaan romantik gitu ya, ada hukuman karena kelasnya ramai gitu ya Bapak Ibu ya. Atau ada anak yang membuat ulah pada saat jam istirahat kalau temannya diambil, dimakan. Jadi kan bertengkar ya Bapak Ibu ya. Kita coba kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita
ditelusuri dulu penyebab itu apa sehingga dia sampai berani mengambil rekamannya. Mungkin tidak langsung ditanya pada yang bersangkutan, tapi bisa dari teman-teman yang lain. Berbekal informasi tersebut, lalu kita bagaimana mencari solusinya. Terima kasih. Ini benar. Kalau ada anak yang ambil bukatannya, kita tanya dulu, kenapa ini kok ambil bukatannya? Jangan-jangan ada lima kebutuhan dasar di sini yang belum terpenuhi gitu. Jadi misalkan gini ya, anak ini ngambil bukatannya terus ditanya, kenapa? Tadi saya belum makan, Bu. Saya lapar. Ibu saya ternyata background keluarganya juga dari broken home, makan aja sehari sekali ya kalau sudah untung gitu ya. Jadi dia ini kan belum bisa memenuhi kebutuhan dasar yang utama, bertahan hidup. Jadi dia ngambil itu karena bertahan hidup. Dari itulah kita nanti cari solusi. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau ternyata alasan dia ngambil itu adalah bertahan hidup, karena untuk makan, karena dia lapar. Gitu. Dan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Nah, karena dia itu harapannya dia ngambil itu iseng sebenarnya. Dia ngambil itu supaya dipanggil berkah. Kalau sudah dipanggil berkah, orang tuanya juga nantang. Jadi caper ya, caper. Jadi kan dia butuh kasih sayang sebenarnya, butuh diperhatikan begitu. Jadi kalau sudah rasanya kan mesti marah ya kalau bukan yang diambil. Kalau kita lapor ke guru lapor ke sini sampai akhirnya ambil orang tua. Kalau biasanya itu kasih sayang, butuh perhatian gitu. Terus penguasaan Bapak Ibu. Nah, dia itu pengennya kalau ambil bukan temannya itu kamu tidak berani. Jadi sok jagoan ya. Jadi akan muncul jiwa penguasa gitu. Sebenarnya kalau anak seperti ini sih punya bakat leadership ya sebenarnya ya. Cuma tugas guru adalah mengarahkan. Bakat leadershipnya ini harus diarahkan, harus ditaruh tempatnya lain dengan cara mungkin diikuti organisasi seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya punya bakat untuk penguasaan. Cuman harus diarahkan supaya ada jalan yang benar gitu. Kebebasan, dia itu pengennya ada anak yang iseng ya. Jadi kalau suasana kelas sepi itu jadi ya nyapa iya usil ya. Dia itu butuh kebebasan dan ini juga mungkin kesenangan ya Bapak Ibu ya. Jadi senang kalau di kelas itu ada berbagi itu senang. Nah, kalau yang seperti ini kita harus mengarahkan. Kalau pengen senang kan dengan bicaranya, ajak main atau gimana gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di kelas ada anaknya yang gandu atau yang usil, dia itu butuh kesenangan, bosan di kelas. Jadi Bapak Ibu, jadi itu tadi mungkin alasan-alasan yang dilakukan oleh siswa kalau dia melakukan hukuman, melakukan kesalahan misalnya, melakukan kesalahan. Dengan kita tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi itu akan muncul solusi untuk menghadapi kesalahan anak tadi. Gitu. Selanjutnya kita ke restitusi Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyinggung sebentar mengenai restitusi. Dalam restitusi kita sebagai guru pendidik itu mungkin ada beberapa posisi yang kita ambil peran kita. Yaitu yang pertama, kita kadang kalau menghadapi anak yang bermasalah itu kita kadang menjadi penghukum. Gitu. Oh kamu salah push up 15 kali. Nah, kan kita menunjukkan diri kita sebagai penghukum. Kadang juga itu guru yang membuat merasa bersalah. Nanti saya akan contohkan ya. Kalau ada yang salah, tidak kasihan sama orang tuamu. Orang tuamu sudah kerja ganti tulang. Harapannya dia itu merasa bersalah dan menjadi baik harapannya. Tapi kadang itu juga belum bisa gitu loh. Ada juga yang tidak sebagai teman. Kamu itu ya nak, Bu Anita itu sampai malu. Saya sudah berapa kali membantu kamu. Jadi berdoa seolah-olah kita sebagai teman. Ayolah jangan seperti itu, gitu ya. Itu
menyampaikan, kamu tahu nggak kalau kamu salah? Tahu nggak aturannya apa? Gitu. Nah, kalau kamu sudah tahu kamu salah, kalau tahu aturannya ini, berarti konsekuensinya apa? Laksanakan konsekuensinya. Itu aja jadi pemantau. Jadi dia salahnya apa? Hukumannya apa? Sudah jelas. Itu namanya pemantau. Dan hukumannya dari dia sebenarnya dari aturan. Jadi kalau salahnya ini maka konsekuensinya ini. Itu namanya pemantau. Nah, kita harapannya kita diharapkan di posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Manajer itu yang membuat anak ya, memanage. Nah, kita pakai dari itu nanti. Jadi kita tanya anaknya, kamu tahu nggak salahnya apa? Kalau sudah tahu salahnya, coba sih kira-kira solusinya apa kalau kamu buat salah. Jadi salahnya dari mereka, solusinya juga dari mereka. Gitu. Kita coba lihat ini ya, Bu ya, videonya yang di posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer itu seperti apa? Salam bahagia Ibu dan Bapak Indonesia. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah minimal posisi kontrol. Minimal posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang minimal posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan John. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya menjadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kayak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok.
bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tadi kita sudah saksikan 5 posisi kontrol yang biasanya kita terapkan di saat pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi mana yang sering dilakukan sebagai menghubungkan, membuat rasa bersalah, teman, memantau, atau bahkan sudah jadi manajer? Nah, sepertinya yang saya lakukan kadang menjadi pembuat rasa bersalah, kadang bisa jadi teman, kadang juga memantau, atau bahkan manajer. Kita membuat anak tahu sendiri kesalahannya, terus kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki. Karena kita tidak selalu manajer jadi pemerintah. Belum bisa jadi manajer itu sebetulnya. Dia masih hati-hati, tapi yang paling sering mana? Membuat rasa bersalah. Kamu ya. Bapak Ibu yang lain monggo Bu Yani. Kalau saya lihat dari mungkin kalau saya mengajar di kelas 11 itu ramai, jadi saya lihat dulu dari kelas berapa saya ajar, mungkin ada yang masuk ke kelas yang membutuhkan ekstra perhatian khusus. Tapi pada dasarnya saya sendiri yang sedang bantu, jadi saya juga menerapkan posisi yang nomor 2, membuat rasa bersalah, teman dan juga memantau. Pas sama ya Bapak Ibu membuat rasa bersalah, teman, memantau. Tapi harapannya kita bisa berusaha menjadi manajer di situasi apapun, kapanpun, dimanapun. Ya, karena kita sebagai pendidik tadi ingin membuat siswa lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, jadi artinya dalam yang saya paham mungkin Bapak Ibu ini tidak bisa, harus dihukum pokoknya. Nah, pokoknya ya harus dihukum. Tapi ya itu lagi seperti yang saya sampaikan. Hukuman itu tidak dalam jangka pendek mungkin akan bekerja, tapi tidak dalam
diharapkan bisa memunculkan motivasi intrinsik dengan membuat mereka meyakini kembali, mengingat kembali keyakinan kelas, nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan gitu. Dengan harapannya kalau sudah ada nilai, ada karakter positif yang muncul dari siswa, itu nanti akan bertahan lama, daya jangka pendek. Kalau didukung kan ya sudah sekarang gitu, tapi besok diulangi lagi gitu. Perasaan bersalah juga demikian. Sekarang merasa bersalah, besok diulangi lagi gitu. Jadi gimana caranya supaya nilainya itu tetap bertahan dan kalau sudah bertahan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter akan berpengaruh ke lingkungannya. Lingkungannya akan jadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif, tadi yang sudah saya sampaikan, akan muncul budaya positif. Itu Bapak Ibu sama-sama belajar di Bapak Ibu. Saya juga demikian. Saya juga pernah jadi pembuat sering gitu ya. Jadi pembuat perasaan bersalah. Teman juga kadang-kadang pemantau. Nah, yang manajer itu kita memang harus belajar ekstra ya Bapak Ibu. Di sini kita selanjutnya akan belajar mengenai segitiga restitusi. Inilah cara supaya kita bisa jadi manajer. Nah, apa yang kita bisa lakukan kalau anak berbuat kesalahan? Jika anak berbuat salah, kita sebagai manajer itu menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas dengan cara menyampaikan, "Ya nak, bukan kita paham, saya paham bahwa setiap orang itu pasti akan melakukan kesalahan." Gitu. Artinya menstabilkan itu membuat mereka terbuka. Oh iya, saya itu salah. Gitu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Dengan kalimat-kalimat itu dulu, dengan kita sentuh mereka dulu dengan menstabilkan identitas mereka. Kalau mereka sudah tersentuh, identitasnya sudah muncul, nah kita validasi tindakan yang salah dengan cara mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kalau mereka sudah tahu saya salah ya, nah kenapa kok saya melakukan kesalahan ini? Jadi kita buat validasi tindakan yang salah, karena kembali lagi ke materi yang tadi bahwa siswa melakukan kesalahan itu karena pasti punya alasan gitu loh. Jadi alasan apa yang sudah mereka punyai sehingga melakukan kesalahan. Nah kalau mereka sudah tahu alasannya, baru kan kita tanyakan keyakinannya. Dengan cara bagaimana? Keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati? Atau kalau bukan keyakinan kelas ya, tapi yang jadi salah seperti apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi kalau mereka sudah tahu kalau dia salah, harapannya apa? Kalau dia tahu harapannya apa, apakah sesuai yang dilakukan sekarang dengan harapannya? Pengennya jadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab, tapi terlambat. Nah, apakah bertanggung jawab itu sesuai dengan sikap terlambat tadi? Gitu. Jadi itu yang Bapak Ibu yang harus kita lakukan ya. Memang susah Bapak Ibu, saya paham, saya sendiri juga masih belajar untuk jadi manajer di kelas terutama ya. Tidak usah ke sekolah, sudah di kelas saja, di kelas saja. Di kelas saja kita berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan seterusnya. Yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Salam dan bahagia sesuai dengan pemikiran Dr. Dewantoro. Semoga semua peserta didik kita menjadi anak yang selamat dan bahagia di kehidupan yang akan datang. Baik, terima kasih Bu Anita atas pemaparan materi mengenai berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini yang telah kita ikuti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum menutup pertemuan hari ini, mari kita mengucap hamdalah karena pertemuan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sekian dari saya.